kembali boleh ya. Kemudian nanti biar kelihatan apa lebih ini, apa katanya lebih sinyalnya lebih bagus lah gitu ya. Ya, dibandingkan nanti kalau mamanya dua satu dua jadi banyak ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Terima kasih untuk ada Ustadz Saifullah yang datang pertama ya, kemudian ada Ibu Siti Nurjana, ada Pak Ujang Rifai, ada Ustadz Ilham, ada Ustadz Saiful Anwar juga ya. Tadi ada Pak Panut juga sudah masuk juga ya, kemudian juga ada Ustadz Muhammad Jamaluddin juga. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini ya. Kita akan diskusi bersama terkait dengan desain dan organisasi kurikulum khususnya dalam pendidikan agama Islam atau ya PAI. Ya seperti biasa saya akan explain ya saya akan jelaskan dalam lebih kurang 20 30 sampai 45 menit ya. Setelah itu ada waktu 20 sampai 15 menit kita akan diskusi terkait dengan berbagai isu khususnya bagian dari kurikulum ya karena mata kuliah kita ini adalah pengembangan kurikulum, ya inovasi dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, kita akan bicara tentang desain dan organisasi kurikulum. Ya, ketika kita bicara tentang ada dua hal ya yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah istilah desain, ya, dan yang kedua adalah organisasi. Ya, yang dimaksud dengan desain itu tentu saja ada desain kurikulum dan organisasi kurikulum. Baik, kita mulai bicara pertama tentang desain kurikulum. Ya, namanya desain itu adalah rancangan. Jadi desain itu adalah pola atau pattern, ya, rancangan atau kerangka, ya. Jadi pola dasar atas kerangka dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Jadi apa nih rancangannya, apa nih istilahnya kerangkanya, ya. Jadi ketika kita akan menetapkan satu kurikulum itu tidak sembarangan, ya. Mungkin karena kita sudah terbiasa sebagai guru gitu ya, sehingga seolah-olah itu kurikulum ada ya sudah yang ada dari pemerintah saja gitu ya kita tinggal ikuti saja ya tidak salah sebenarnya gitu tapi tetap saja di dalam kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri juga nanti ada ruang untuk improvisasi bagi guru ya yang ideal tentu saja adalah guru yang menyiapkan kurikulum atau menyiapkan dari desain pembelajarannya ya jadi pola. Jadi desain itu adalah pola atau pattern, ya, rancangan atau kerangka di mana ianya menjadi pola dasar atau kerangka dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Itu yang pertama tuh, ya. Jadi desain kurikulum, ya. Nah, orang yang menyiapkan pola atau kerangka kurikulum, ya, orang yang menyiapkan desain kan namanya desainer, ya, atau kurikulum worker atau kurikulum designer, ya, atau perancang kurikulum, ya, yang lebih tepatnya yang mudah ya curriculum designer ya. Jadi desain pendesain ya orang yang memang mendesain merancang dari kurikulum itu. Biasanya ya kalau standar itu ya berarti wakil ketua bidang kurikulum misalnya. Ya walaupun biasanya nanti mengambil dari ya lembaga-lembaga yang memang
menjadi semacam komunitas ataupun juga apa yang disebut dengan istilahnya itu tuh, forum komunikasi lah seperti Ya itu nggak ya. tahu jarang ketemu. Hmm. Baik, kita lanjutkan. Ya, terima kasih Bu Juliantika sudah hadir juga ya. Jadi tadi kita bicara tentang desain. Yang kedua adalah bicara tentang organisasi kurikulum. Jadi yang dimaksud dengan organisasi itu adalah bentuk atau jenis kurikulum yang dikembangkan ya. Kenapa? Karena pada dasarnya antara desain dan organisasi kurikulum itu ya tidak bisa dipisahkan. Yang satu rancangan desain, yang satu organisasi. Ya, dalam rancangan itu ya ada organisasinya tentu saja gitu ya. Nah, jadi karena terbentuk organisasi kurikulum itu tidak lepas dari desain kurikulum yang dipilih atau ditetapkan ya kan ya jadi dalam mendesain sendiri kan di dalam itu ada organisasi yang menjadi rancangannya nah sehingga desain kurikulum ada apa memengaruhi terhadap hasil dari organisasi kurikulum ya termasuk dalam bidang kurikulum pendidikan agama Islam jadi kalau desain itu adalah rancangannya ya sementara organisasi itu adalah ya dari sisi bagaimana struktur ya dari kurikulum itu sendiri ya struktur kurikulum perlu dipelajari ya misalnya nanti jangan sampai ada pengulangan gitu ya makanya kemarin saya udah bicara tentang misalnya untuk anak SD atau MI ya dipelajari itu dari mulai kitabul ma dari mulai pembahasan tentang air istinja ya kemudian wudhu ya atau haroh wudhu tayamum gitu sampai ke sholat misalnya gitu ya maka mestinya kalau di level MTS atau Alia di mata pelajaran fikih misalnya itu sudah dipelajari lagi jadi tidak perlu belajar lagi jadi nanti bisa mengalami peningkatan dari sisi pemahaman gitu. Cuman memang faktanya ya di masyarakat itu terkait dengan struktur organisasi itu kadang ya tadi ya mungkin hanya karena ada yang dari pusat ya sudah diambil saja digunakan saja dilaksanakan saja ya tanpa mungkin perlu berpikir kritis ya ataupun juga berpikir yang memang bisa membawa kepada kemajuan. Oke. Nah, berarti di sini ada dua hal yang kita akan yang kita pahami. Pertama adalah desain kurikulum, yang kedua adalah organisasi kurikulum. Nah, ketika bicara tentang desain kurikulum, maka ada prinsip-prinsip nih yang harus dipahami. Ini mohon maaf ya agak kecil ya, agak kecil nih. Jadi desain kurikulum itu artinya berarti ya rancangan kurikulum, pola pattern dari kurikulum ya. Jadi prinsipnya seperti apa? Ya untuk memudahkan serta menggalakkan pemilihan dan pengembangan tipe-tipe pengalaman belajar yang potensial ya dari pencapaian hasil yang diharapkan sekolah. Ya, jadi disebutnya dengan apa? Dengan prinsip ya yang memang menjadikan ya apa siswa itu menemukan atau memperoleh pengalaman belajar ya sehingga nanti dibanding dengan sekolah lain ya mestinya dari sisi misalnya tuh apa metodenya itu dia hampir sama ya. Nah, itu yang pertama. Jadi memudahkan menggalakkan pemilihan pengembangan tipe-tipe pengalaman belajar. Jadi learning experience-nya itu bisa dikembangkan ya. Yang kedua adalah memungkinkan guru mengembangkannya dalam bekerjasama dengan peserta didik. Tadi saya menyebutnya dengan apa? Improvisasi. Jadi kurikulum yang terlalu kaku sehingga guru itu seolah-olah kemana itu seperti robot yang mengajarkan yang ada di buku di teks. Nah, ini sangat tidak elegan gitu ya. Kenapa? Karena seorang guru itu ya mestinya apa memang betul-betul bisa dijadikan apa dikuku dan ditiru gitu ya. Jadi uswah, jadi contoh, jadi teladan ya. Jadi prinsipnya itu guru juga harus mengembangkan dari ya pembelajaran yang ada. Jadi tidak hanya tersekat ya pada yang memang sudah dirumuskan itu ya dari sisi medianya, dari sisi metode pembelajarannya gitu ya. Misalnya dari sisi media, media itu kan sangat luas sekali gitu ya. Pokoknya media yang mengarahkan kepada berhasilnya pembelajaran di satu mata pelajaran tertentu. Itu ya. Jadi nah, itu penting tuh untuk bagaimana agar guru itu memiliki ya ruang untuk improvisasi ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu memungkinkan para guru menggunakan prinsip dan psikologi belajar dalam menyeleksi dan mengembangkan program-program belajar di sekolah. Ya, jadi kan yang namanya pembelajaran itu kan dia bukan hanya istilahnya itu di ruang kelas gitu ya, tapi juga sekolah itu ya lembaga ya di mana dalam setiap aktivitasnya itu seorang siswa ya
atau peserta didik itu dilatih ya untuk mengembangkan bagaimana pengalaman belajarnya, kemudian juga program-program belajar itu nanti disusun gitu ya, sehingga siswa itu akan merasa nyaman dengan pembelajaran itu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah memungkinkan para guru menyesuaikan pengalaman-pengalaman dengan kebutuhan, ya dengan kebutuhan pengembangan, kesanggupan-kesanggupan dan taraf perkembangan dan kematangan peserta didik. Ya, artinya bahwa ya guru jelas harus responsif ya. Jadi guru itu ya nggak bisa istilahnya itu apa sejarah misalnya itu sudah berjalan sudah dijelaskan seperti ini, tapi guru itu masih tidak bisa mengambil dari apa yang kejadian di masa lalu itu. Ya, jadi di sini guru itu mestinya memang bisa menyesuaikan, ya, jadi fleksibel dengan apa dengan misalnya kurikulum yang tapi tidak fleksibel juga tidak kebablasan juga ya dalam artian itu dia ada memang yang ingin dicapai ya yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Kemudian ya dengan adanya desain kurikulum ini itu mestinya sebuah desain kurikulum itu mampu untuk menggiatkan dan menggairahkan para guru untuk mempertimbangkan pengalaman-pengalaman belajar sehingga peserta didik ya dilibatkan dalam kegiatan di dalam dan di luar sekolah, baik itu mulai dari intra ya, kemudian ekstrakurikulernya, kokurikulernya, itu penting tuh ya untuk istilahnya itu kita bisa memberikan pengalaman dan juga semangat energi kepada peserta didik untuk semangat dalam pembelajaran ya dalam proses belajar itu kan di sekolah di kelas kemudian di luar kelas gitu ya. Pokoknya di lingkungan sekolah itu dan juga nanti di lingkungan keluarga tentu saja. Oke, nah itu adalah prinsip dari desain kurikulum. Jadi jangan sampai kurikulum yang baru justru malah bikin orang itu nggak semangat gitu ya, bikin aduh ini nggak paham gimana gimana gitu. Kan udah ada BIMTEK-nya, sudah ada pelatihannya dan seterusnya gitu. Jadi mestinya sudah paham gitu ya. Oke. Kemudian jadi prinsip dari kurikulum berikutnya adalah merupakan penyelenggaraan suatu pengalaman belajar yang kontinu sehingga kegiatan-kegiatan belajar peserta didik dari permulaan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan pengalaman belajar. Ya, jadi betul-betul memang memberikan pengalaman tuh kepada siswa. Oh iya pernah belajar itu tugasnya apa aja nih, misalnya apa bikin tugas kelompok, bikin tugas sendiri dan sebagainya. Ya, jadi pengalaman belajar itu menjadi titik tekan bagi para siswa atau bagi para peserta didik. Nah, kemudian desain kurikulum ini kan dirancang untuk membantu pembentukan karakter, kepribadian dan kelengkapan pengetahuan dasar peserta didik ya dari permulaan telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan pengalaman belajar gitu ya. Jadi betul-betul menjadi semacam apa ya yang disebutnya dengan menstimulus lah ya, menstimulus peserta didik itu kurikulum itu untuk dia lebih berkarakter ya, bertanggung jawab gitu ya, punya memiliki integritas dan lain sebagainya. Ya, jadi pembentukan ya pengalaman belajar ya secara terus menerus. Nah, ya kemudian berikutnya dirancang juga membentuk karakter, kepribadian, kelengkapan pengetahuan dasar peserta didik yang bernilai demokratis merupakan kristalisasi dari akar kebudayaan bangsa kita atau bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, jadi membantu pembentukan karakter ya. Jadi dengan adanya kurikulum ini ada intra, ada ekstra ya. Itu kan jelas ya membentuk karakter. Oke, pembelajaran misalnya PKN Pancasila gitu ya. Kemudian nanti yang mungkin siang itu ada pembelajaran misalnya itu agama misalnya gitu ya, PAI lah kalau di SMP SMA MTS SMP SMA SMK ya atau SD juga gitu ya. Jadi jelas sekali itu ada unsur di situ pendidikan secara bagaimana biar lebih holistik tentu saja ya. Oke, kemudian terakhir jadi desain kurikulum itu bersifat realistis ya, visible ya dapat dikerjakan, kemudian juga acceptable dapat diterima dengan baik. Ya, jadi nanti tetap aja harus ada uji cobanya, jangan sampai menurut kita bagus padahal di masyarakat itu belum tentu juga gitu ya. Jadi disesuaikan dengan apa yang memang terutama nanti perkembangan di beberapa sekolah yang maju. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip dari desain kurikulum. Jadi kurikulum itu mesti di situ apa namanya mengembangkan tipe-tipe pengalaman belajar ya. Kemudian yang kedua ya memiliki atau istilahnya dari sisi pakaian silahkan tidak ada batasan kecuali nanti ada istilahnya itu hal-hal yang sifatnya memang membawa kepada
apa pemalingan dari asalnya itu ya. Jadi mengembangkan, silakan dikembangkan ya. Kemudian juga prinsip-prinsip psikologi belajar juga pengalaman menyesuaikan guru menyesuaikan pengalaman belajar, kemudian juga menggairahkan para guru, kemudian sebagai kegiatan-kegiatan belajar yang memang oleh siswa itu digemari gitu ya. Kemudian juga bagian dari sarana untuk membentuk karakter dari siswa itu sendiri ya, dan sifatnya jelas, realistis, visible dan juga acceptable ya. Jadi sifatnya itu adalah realistis, kemudian yang kedua adalah dapat dikerjakan, dan yang ketiga yaitu dapat diterima atau acceptable ya, dapat diterima. Oke, ini adalah prinsip dari desain kurikulum. Yang berikutnya ya, kalau tadi prinsip, sekarang desainnya. Jadi ketika kita ingin mendesain satu kurikulum, ya penyusunan isi materi kurikulum itu kita bisa lihat dari dua segi ya, dua sisi ya. Yang pertama adalah segi horizontal, ya horizontal berarti lurus gitu ya, yang dikenal dengan istilah skop atau ruang lingkup isi kurikulum. Jadi apa namanya, ya kalau kita istilahnya itu di situ ada Quran hadis, akidah akhlak, ada secara budayaan. Nah, itu dia kan jelas tuh segi horizontal gitu ya. Jadi skopnya, ruang lingkupnya itu jelas, isi kurikulumnya dan juga materi-materinya ya. Yang kedua adalah segi vertikal yang menyangkut sequence ya, atau urutan penyajian bahan yang dimulai dari hierarki belajar. Nah, ini yang sering saya sebutkan nih. Jadi ketika di hadis dikatakan apa? Muru auladakum bisolati fi sab'in fadribuhum fil asyar gitu ya. Jadi perintahkanlah anakmu di usia 7 tahun dan pukullah ketika dia sudah menginjak ya 10 tahun. Nah, di situ ada unsur semacam keberlanjutan. Maknanya ketika seorang anak peserta didik siswa itu disuruh sholat gitu ya di usia 7 tahun, berarti kan dia sudah paham sholat. Berarti dia belajarnya mestinya memang sebelum usia 6 tahun gitu ya. Kemudian ketika dipukul juga harus hati-hati ya, bukan memukul untuk menyakiti ya, tapi memukul sebagai semacam pendidikan ya, pendidikan kepada anak ya. Jadi di sini ada dua, desain kurikulum itu ada dua. Yang pertama dari sisi segi horizontalnya, yang kedua dari sisi vertikalnya. Horizontal lebih kepada penguatan ya, artinya ya mendatar gitu ya, sementara vertikal itu menyangkut scope dan juga mencakup sequence ya. Jadi keberlanjutan lah istilahnya, itu keberlanjutan. Jadi setelah kelas 6 belajar, kemudian dia di SMP tuh mau belajar apa lagi ya, jangan sampai ada pengulangan, apalagi lagi pengulangnya sudah mereka pahami gitu ya. Ini adalah desain kurikulum, rancangan kurikulum. Jadi ketika kita mau merancang kurikulum ya pastikan ya ruang lingkupnya itu seperti apa, kemudian juga urutan penyajian bahan itu seperti apa. Jadi agar anak itu tidak pusing gitu ya. Ini sudah dipelajari kok masih kayak balik lagi sih, gitu ya, ada seperti itu. Oke. Inilah desain kurikulum. Berikutnya dalam desain kurikulum di sini saya bawakan tuh ada 3 teori ya. Teori pertama adalah Subject Center Design ya, atau SCD ya, SCD gitu ya. Yang kedua adalah Learner Center Design ya, arti LCD, yaitu desain rantangan ya, yang berbasis kepada tadi subjek, yang berbasis kepada peserta didik, kemudian juga Problem Center Design ya, pembelajaran atau desain rancangan yang dibatasi atau yang dikaitkan dengan permasalahan ya, Problem Center Design. Nanti ada juga Problem Based Learning, PBL gitu ya, itu beda-beda lah istilahnya gitu ya. Tapi intinya adalah rancangan pembelajaran itu fokus kepada yang belajar gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada Problem Center Design ya, rancangan untuk pusat pembelajarannya itu adalah fokus kepada problem atau permasalahan. Nah, ini banyak nih ya, ya berbagai masalah yang ada di masyarakat itu ya harus dicari solusinya gitu ya. Apa nih masalahnya nih? Kita lihat ya. Jadi di sini harus melihat kepada problem center design atau PCD. Yang keempat itu ada namanya social function design. Jadi social function design ini ya desain atau rancangan yang fungsinya itu untuk sosial gitu ya, untuk sosial. Kita lihat penjelasannya. Baik, kita mulai dari awal. Tadi yang dimaksud dengan subject center design atau SCD itu adalah kurikulum atau pola kurikulum yang paling populer
dia paling tua dan paling banyak digunakan dalam pengembangan kurikulum ya pada beberapa sekolahan gitu ya. Jadi subject center design ya dia banyak digunakan dalam pengembangan kurikulum. Oke. Nah, kerangka kurikulum berpusat isi atau konten ya materi yang diberikan kepada peserta didik sehingga kurikulum yang dihasilkan adalah kurikulum mata pelajaran yang terpisah-pisah separated subject curriculum. Jadi kalau subject center design itu dia ya mata pelajaran jadinya satu-satu gitu ya, tidak dalam bentuk misalnya itu apa, kalau yang sekolah yang bagus itu kan sekarang pakai apa, misalnya itu apa ya, private school gitu ya, atau mungkin juga dia menggunakan apa maudhu'i tematik itu dalam pembelajarannya. Ini juga kadang ada yang boleh pakai tematik juga gitu. Kenapa? Karena nanti yang di apa ya mungkin di mata pelajaran itu perlu ada korelasi kan ya otomatis ya. Oke, kemudian jadi tadi yang dimaksud dengan apa kerangka kurikulum ya atau desain kurikulum itu yang subject center design itu memang dia fokus kepada konten ya kepada materi lah simpelnya gitu ya. Oke, yang ketiga desain kurikulum pengembangan konsep pendidikan klasik yang menekankan pada pengetahuan knowledge kemudian keterampilan skill juga values atau nilai-nilai masa lalu dan berupaya mewariskannya kepada generasi sekarang ya generasi sekarang dan generasi yang akan datang itu namanya desain kurikulumnya. Nah, karena kurikulumnya itu mengutamakan isi bahan pelajaran subjek ya, subjek center design, maka organisasi kurikulumnya disebut dengan subjek akademik. Nah, jadi nanti yang ngurusin kurikulum itu namanya dengan subjek akademik karena memang dia fokus kepada subjek ya. Saya selalu mengerti itu dengan apa bahasa Inggris itu pakai subjek ya. Jadi insya Allah my lecturing ya ataupun my session itu misalnya itu menggunakan ini ya. Nah, itu nanti untuk apa subject center learningnya. Oke, kemudian desain kurikulum pengembangan konsep pendidikan klasik tadi ya yang menekankan pada tadi knowledge, skill dan juga values. Nah, ini kan sekarang masih ya masih lah masih relevan lah masih berlaku ya gitu masih berlaku ya, untuk knowledge-nya, kemudian skill-nya, kemudian values-nya. Nah, kurikulum ini ya, jadi kurikulum subject center design ini kan dia mengutamakan pada apa? Pada subject matter ya. Maka organisasi kurikulumnya disebut dengan subjek akademik. Ya, jadi subjek akademik ya ya orang akademisi yang orang yang ngurusin tentang kurikulum tapi kurikulumnya adalah subject center design. Jadi kalau boleh saya menyebutnya dengan apa? Desain pembelajaran berbasis kepada konten atau kepada subjek ya atau materi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah subject center saya. Oke. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah jadi apa nih? Learner center design ya. Jadi ini sebenarnya kalau saya menyebutnya biasa dengan apa dengan student center learning gitu ya. Student center learning karena di sini tuh learner center design LCD. Jadi rancangan pembelajaran yang terfokus kepada peserta didik siswa atau pembelajar learner ya. Oke, jadi desain kurikulum ini lahir itu sebagai reaksi ya atas apa reaksi dan juga nanti penyempurnaan terhadap kelemahan dari kurikulum yang dihasilkan dari model subject center design. Ya, kalau subject center design kan subjek itu nanti dia akan sebagai apa? Sebagai guru gitu ya. Sehingga nanti pasti seperti apa. Kalau learner center design itu lebih kepada siswa atau peserta didik gitu ya. Jadi akan sangat menarik gitu ya. Oke. Ya, jadi sifatnya itu apa? Dia itu learner center design itu sebenarnya sebagai penguat ya sebagai ya pembaharu lah boleh juga disebutkan gitu ya yang menyempurnakan gitu ya. Oke, jadi desain kurikulum ini berbeda dengan subject center design yang bertolak pada keinginan untuk melestarikan pengetahuan dan budaya masa lalu. Ya, learner center learning merupakan rancangan kurikulum yang berpusat kepada peserta didik ya. Jadi kalau tadi pembelajaran berbasis peserta didik maka ini ada kurikulum yang basisnya adalah peserta didik gitu ya. Jadi apa fokusnya di sana ya memang ngajar kan ya kan ngurusin anak-anak, ngurusin peserta didik siswa ya memang fokusnya di sana mestinya gitu ya. Jadi learner center design ya. Nah, menurut teori pendidikan modern bahwa proses pendidikan dan pengajaran adalah bagaimana upaya mengeksploitasi potensi yang dimiliki oleh peserta didik.
Ya, jadi kan betul ya kalau umpamanya kurikulum itu kan misalnya itu mewujudkan siswa yang soleh dan soleha gitu ya. Nah, di situ kan berarti otomatis ada dasarnya itu ya udah gimana caranya nih agar anak ini soleh, agar yang ini tuh bisa soleha gitu kan ya. Berarti kan dia pakai ada datanya gitu ya, ada data tentang keadaan dari calon peserta didiknya tersebut. Nah, oke ya. Nah, dia adalah semacam mengeksploitasi jadi bagaimana peserta didik itu betul-betul diajak gitu ya, diajak untuk apa menyusun dari istilahnya itu materi kurikulum mata pelajaran yang dilakukan atau yang diajarkannya. Oke, nah sementara guru atau pendidik hanya sebagai fasilitator yang berperan menyiapkan berbagai kemudahan bagi siswa dan berperan menciptakan situasi belajar mengajar yang kondusif ya. Nah, tadi jadi pendidikan apa rancangan desain, rancangan yang fokus pada pembelajaran ini dia lebih kepada bagaimana guru ya, bagaimana istilahnya itu guru ya dan juga peserta didik lainnya, peserta didik atau apa siswa itu dia mampu untuk istilahnya itu ya apa ya mungkin mirip berdikari gitu ya. Dari pengetahuan, pengalaman gitu kan ya. Apa ilmu itu kan bisa-bisa jadi pengalaman dari apa namanya hal yang sifatnya itu mungkin abstrak gitu ya. Oke, nah lanjut. Ya, terima kasih Pak Saiful Anwar nih masih setia sekali ya. Berikutnya, jadi menurut Nana Saudi di tahun 88 ini ada dua ciri utama yang membedakan desain kurikulum ini dengan apa subject center design ya. Jadi kalau subjek fokus pada mata pelajarannya, kalau learner LCD itu berfokus kepada peserta didiknya. Jadi LCD ini mengembangkan kurikulum berpusat pada siswa bukan pada konten atau isi materi. Ya, sementara kalau LCD bersifat non-pre-plan, kurikulum tidak mengorganisasikan sebelumnya dikembangkan bersama guru dan siswa. Gitu ya. Jadi memang lihat bagaimana siswa itu apa dari sisi belajarnya, tapi juga bukan berarti harus mengikuti siswa terus tidak gitu ya. Tapi artinya yang memudahkan dan juga bisa meningkatkan pembelajaran itu khususnya bidang PAI. Oke ya. Nah, kemudian tadi bedanya tuh jadi kalau mamanya LCD ini dia lebih kepada desain rancangannya itu memang udah disiapkan. Ya jadi sudah disiapkan istilahnya itu untuk apa namanya misalnya itu gimana ya dikatakan itu untuk pembelajaran apa misalnya itu siswanya itu begini karakternya ya auditori kalau dari sisi gaya belajar misalnya auditori atau mungkin juga visual atau mungkin estetik misalnya gimana caranya nih ya pembelajaran yang rata-rata siswa itu seperti itu atau mungkin banyak di sekolah lain nih di beberapa sekolah itu siswanya ternyata memang unik gitu ya yang tidak ada di lokasi yang lainnya. Maka itu harus betul-betul memperhatikan keadaan dari peserta didik atau learnernya itu. Oke, nah ini adalah LCD. Yang berikutnya ya, yang berikutnya adalah bentar, bentar ya, kurikulum subject center. Ini tadi subjek ya, pertama itu separated tadi sudah, kemudian ke keunggulan oh tadi belum sini ya. Sosial oh ini dulu nih ya jadi tadi center apa learner center design LCD yang berikutnya adalah problem center design ya PCD jadi problem center design jadi apa desain atau rancangan yang fokus kepada problem permasalahan mungkin seperti problem based learning ya di mana PCD ini adalah desain yang fokus pada masalah atau problem manusia ya kan anak juga manusia ya banyak masalahnya apa nih. Nanti biasanya apa makna mata pelajaran atau mungkin apa pembelajaran yang sifatnya itu mungkin up to date ya out of ya up to date lah gitu ya oke ya jadi lebih kepada masalah kan jelas ya, namanya juga problem center design ya kemudian nanti mungkin ada nanya ini masalahnya masalah apa ya oh, nanti boleh kita diskusi gitu ya kita boleh diskusi kemudian problem center design atau problem center yang menekankan manusia dalam kesatuan kelompok atau masyarakat jadi menekankan manusia ya manusia jadi masalahnya apa nih kan banyak masalah masalah itu ya segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia termasuk juga para peserta didik gitu ya kan masalah itu harus diselesaikan ya nah yang nomor empat ya
Para pendidik berasumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama. Dalam kehidupan bersama, ya sehari-hari mereka memungkinkan besar menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan ya bersama pula ya mereka berinteraksi berkooperasi dan memecahkan problem sosial yang mereka hadapi ya kan ya jadi kan manusia itu pasti banyak masalah ya maka dia pembelajaran itu berbasis masalah masalahnya apa nih dicari kan ya oke ya kemudian terakhir problem center design atau PCD menekankan pada baik dan buruk istilahnya itu apa eh, maupun perkembangan peserta didik. Oke ya, ini adalah problem center design ya dari sisi karakternya ya. Yang berikutnya yaitu social function design atau SFD ya. Jadi desain kurikulum menekankan pada fungsi-fungsi atau peranan individu dalam sebuah masyarakat atau society. Ini agak agak lumayan ini ya. Jadi dari sisi social function design. Oke, kemudian desain SVD, SFD ya ini uh, adalah bentuk penyempurnaan terhadap problem center design yang hanya menekankan pada problem akan tetapi social functionnya itu nggak ada tuh, apa namanya nggak ada ya. Jadi jadi apa lebih kepada apa problem center design-nya atau social function design. Oke, lanjut. Setelah itu, tadi kita bicara tentang apa? Desain pembelajaran, desain pembelajaran, desain kurikulum atau rancangan kurikulum, ya. Yang berikutnya adalah organisasi kurikulum. Jadi ada beberapa jenis dari organisasi kurikulum. Yang pertama adalah separated subject curriculum, yang kedua adalah correlated curriculum, kemudian broad fields curriculum dan juga integrated curriculum. Oke ya, kita akan jelaskan satu-satu nih. Jadi yang dimaksud dengan organisasi kurikulum yang pertama yaitu parallel subject kurikulum, di mana organisasi kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum di mana mata pelajaran yang akan ya yang bersifat terpisah-pisah atau dengan kata berdiri sendiri dan tidak dibenarkan jika mengaitkannya. Jadi dia betul-betul memisahkan ya. Jadi kurikulum dibahas sebagai kurikulum. Oke, kita lanjutkan semuanya. Ini udah harus kalau ini nah, pas lagi jam-jam ngantuk-ngantuknya ini ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, separated subject curriculum atau kurikulum ya dengan mata pelajaran yang terpisah dengan subjek itu mata pelajaran yang terpisah gitu ya. Jadi mata pelajaran tersebut biasanya berupa pengetahuan yang telah disusun secara logis, sistematis dan mendalam kemudian disajikan kepada peserta didik. Ini di kurikulum kita ya di tahun 2000 berapa tuh 2004 2014 ya. 2004 tuh ya atau 94 tuh sorry 2004 94 ya. Jadi udah fokus pada mata pelajaran. Sekarang juga misalnya makan mata pelajaran Quran hadis, akidah akhlak, kemudian sejarah kebudayaan, kemudian sirah kan itu berbeda-beda tuh. Ya, padahal kalau di nanti kurikulum dengan apa integrasi atau kurikulum dengan digabungkan itu dia menjadi satu sebenarnya. Sebenarnya kita ada juga sih di PAI ya, PAI itu sendiri kan dia tersendiri gitu ya, tersendiri dari mata pelajaran. Tapi ya apa diharapkan ya seperti itu sih ya. Oke ya, jadi seperti subjek kurikulum lebih kepada kurikulum yang memang dipisahkan berdasarkan mata pelajaran yang ada. Oke, nah mata-mata pelajaran tersebut biasanya berupa apa tuh? Ya berupa pengetahuan yang telah disusun secara logis, sistematis dan mendalam yang kemudian disajikan kepada peserta didik. Nah itu ya. Kemudian materi aritmatika, geometri, astronomi, kemudian apa? Astronomi, kemudian apa musik yang dinamakan quadrivium. Ketujuh mata pelajaran dalam trivium dan quadrivium itu kemudian dikenal dengan the seven liberal arts. Ya, jadi karena bisa-bisa akhirnya ya ya udah soal itu tidak ada hubungannya sama sekali padahal jelas ya terutama dari sisi penulisan dan sebagainya. Oke, ini adalah separated subject curriculum ya.
Yang berikutnya yaitu, oh ini masih banyak nih. Intinya kalau apa Spar itu kan dipisah-pisah ya. Jadi kurikulum yang berpisah-pisah dan dapat menetapkan syarat-syarat Islam yaitu yang harus dikuasai anak-anak sehingga anak bisa naik kelas atau lulus gitu. Jadi bukan agak beda nih dengan yang sekarang gitu ya. Nah, keunggulannya apa dari seperti subjek kurikulum ini? Yang pertama adalah bahan pelajaran dapat disajikan secara logis, sistematis, dan berkesinambungan. Kemudian organisasi kurikulum jadi ini sangat sederhana sehingga mudah direncanakan, dilaksanakan, dan mudah didadakan, ya, diadakan perubahan. Kenapa? Karena memang dia dari sisi kurikulum itu udah beda-beda, ya udah mata pelajaran gitu, jadi otomatis sudah terpisah gitu ya. Oke. Nah, organisasi kurikulum ini sangat sederhana tadi, ya. Jadi kurikulum ini dinilai hanya satu aspek saja, itu aspek kognitif. Ya, jadi lihat dari sisi kognitifnya, ya. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya kurikulum ini lebih memudahkan buat guru sebenarnya gitu ya, karena dia fokus kepada mata pelajaran, kemudian juga apa nanti dari sisi kita gabungkan tuh ya dan lain sebagainya. Oke, ini adalah keunggulan dan kelemahan dari kurikulumnya. Kemudian yang kedua ada correlated kurikulum. Ini menarik nih. Jadi kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara dua atau lebih mata pelajaran yang ada kemiripan tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajarannya. Ya, saya ambil dari Sujana 96 ya. Ini kan sekarang sudah mulai lah ya. Jadi kadang harganya itu sama nih gimana nih ya. Jadi padahal kita inginnya tuh yang bagus lah gitu, apalagi nanti kalau mau diterbitkan gitu kan ya. Nah, oke, jadi kurikulum yang menekankan perlunya hubungan di antara hubungan di antara dua hal atau lebih mata pelajaran yang ada kemiripan tanpa menghilangkan Setes ya tanpa menghilangkan batas-batas setiap mata pelajarannya. Jadi dia diatur tuh ya. Kayak itu yang pertama. Yang kedua, gagasan ini muncul bersumber dari konsep pedagogis. Ya ingat ya, teori tentang pembelajaran pedagogis ya, di mana termasuk psikologi juga yang dipelopori oleh Herbart dan teori asosiasinya. Jadi nanti bisa mengasosiasikan tuh gitu ya. Jadi dari kurikulumnya. Oke. Kemudian pandangan dari Herbert ini banyak menekankan kepada pentingnya konsentrasi dan korelasi. Nah, agak menarik nih kalau bicara tentang konsentrasi dan korelasi. Ya. Oke, kemudian correlated berarti artinya itu adalah berkorelasi ya, ada hubungan. Nah, itu namanya correlated curriculum. Oke, berikutnya adalah yang disebut dengan tiga jenis korelasi yang sifatnya tergantung pada jenis mata pelajaran. Jadi korelasi itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah dari sisi korelasi faktual ya. Jadi mata pelajaran sejarah dan kesusahan misalnya fakta sejarah disajikan melalui penulisan karangan sehingga menambah kemungkinan menikmati bacaan dari para siswa. Fakta-fakta tersebut bumi dipelajari dalam bentuk kejadian-kejadian historis. Ya, oke. Jadi lebih kepada siswa itu senang lah ya kalau mulai seperti itu. Kemudian yang ketiga juga, yang kedua dulu korelasi deskriptif ya, artinya bahwa korelasi ini dapat dilihat pada pengumuman generasi yang berlaku untuk dua atau lebih mata pelajaran. Jadi psikologi dapat. Oke, kita lanjut. Jadi tadi korelasi itu ada dua ya, ada tiga ya. Pertama korelasi faktual, korelasi deskriptif, dan korelasi normatif. Ya, jadi kalau korelasi faktual ya memang berdasarkan fakta ya. Fakta menunjukkan bahwa istilahnya itu apa pengetahuan itu berkembang, gitu ya. Sementara kalau yang bawah yang nomor dua itu adalah korelasi deskriptif ya. Korelasi ini dapat dari penggunaan generalisasi berlaku untuk dua atau lebih mata pelajaran. Ya, jadi ini ada beberapa bagian dari jenis korelasi. Ya, tapi bukan korelasi penelitian nanti beda lagi nih. Nanti masih kajian biasa ya. Oke, kemudian berikutnya ya setelah kita tahu Kan, ini ada apa? Oh, saya ngambil dari teman juga nih di Abdullah Idis sebenarnya tadi tentang korelasi korelasi. Jadi ada korelasi aksional atau insidental ya, kemudian korelasi etis ya, kemudian ada korelasi sistematis. Ya. Jadi masing-masing punya karakter sendiri gitu ya. Jadi kalau korelasi aksional misalnya insidental, jadi korelasi dilakukan secara tiba-tiba antara apa?
Jadi misalnya pada pelajaran sejarah dapat dibicarakan tentang geografis dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini kan korelasi mungkin integrasi ya lebih tepatnya ya lebih mudah ya. Ada juga korelasi etis yang betul mendidik budi seperti apa konsentrasi pelajaran dipilih pendidikan agama ya. Pendidikan agama itu dibicarakan mengenai menghormati orang tua, tamu, tetangga dan yang lainnya. Itu apa di sisi korelasi. Kemudian korelasi sistematis ini berkaitan dengan korelasi ini biasanya dilaksanakan oleh guru mengenai percakapan padi dibahas dalam geografi. Oke, ya jadi banyak apa beberapa jenis korelasi. Intinya adalah setiap pembelajaran itu yang mengarahkan kepada kebermanfaat ilmu, kebermanfaatan ilmu dan juga dipakai. Sebenarnya ya, kalau kita lihat nggak jauh beda dengan sekarang ini misalnya isu-isu tentang deep learning ini gitu ya. Karena yang namanya belajar itu pasti ada learning experience-nya, ada pengalamannya gitu ya, kemudian ada reward-nya, ada apa punishment-nya dan sebagainya ya. Jadi itu jelas tuh dari tipe-tipe korelasi itu. Oke, berikutnya adalah model board files curriculum ya. Jadi kurikulum ini apa kaitannya dengan apa? Dan ini jadi apa ya? Sebutan the broad field of subject matter. Lanjut Pak Saiful nih ya. Sedikit lagi. Udah 13.52 nih ya. Ini broad field curriculum ya. Jadi di sini bicara tentang batas dari kurikulum yang dihilangkan. Jadi udah nggak ada batasnya tuh ya. Misalnya di sini ada keenam profil itu adalah bahasa, ilmu pengetahuan sosial, matematika, sains, kesehatan, kesenian ya semuanya digabungkan gimana caranya nih ya, mungkin ya kalau yang nggak biasa mungkin agak bingung gitu ini kan ini beda ya padahal mestinya tidak gitu ya nah di sini kurikulum di Indonesia ini ya dulu kan sempat digabungkan makanya ada IPA IPS gitu ya kalau kelas-kelas bawah kan ya saya ingat sekali kebetulan saya tadi itu sertifikasinya juga IPS tahun 2008 2007 2008 itu ya jadi IPS padahal di dalam IPS itu banyak sekali, ada ilmu, ada geologi, ada histori, ada ilmu ekonomi, ada ilmu hukum, ada antropologi, ada istilahnya itu apa antropologi, etnografi, dan pokoknya ilmu-ilmu kemasyarakatan lainnya lah gitu ya. Itu IPS. Kalau bahasa ya seperti sekarang misalnya bahasa Arab itu nggak jadi tidak menjadi bagian dari PAI ya, karena dia ilmu bahasa gitu ya. Walaupun dia bahasa Arab, padahal ya PAI itu perlu belajar bahasa Arab gitu ya. Nah, itu juga bagian dari teori-teori yang dikelompokkan oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Jadi betul-betul harus memahaminya. Oke, dikit lagi ya. Integrated curriculum ya. Kalau tadi kaitannya dengan apa? Dengan broad field, kemudian juga ada yang disebut dengan apa? Korelasi, maka integrated ya. Integrated berarti sudah mengintegrasikan tuh. Jadi kurikulum terpadu integrated curriculum ya ini betul-betul sudah menghilangkan batas-batas di antara mata pelajaran yang sudah lebur menjadi satu keseluruhan disajikan dalam bentuk unit. Nah, ini ya. Nanti boleh berpikir nih apakah kira-kira ya tadi kurikulum ini apakah masih sesuai atau mungkin kita ganti kurikulum yang baru gitu ya. Kita cari gitu ya. Jadi integrated kurikulum ini. Jadi tadi pertama dia itu betul-betul mata pelajaran itu sudah hampir tidak ada batasnya. Kemudian kurikulum terpadu ini merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran yang udah berbagai disiplin dan ya, jadi hasil dari perkembangan lah ya, karena perkembangan berdasarkan ini kira-kira bagaimana nih, maksudnya integrated kurikulum, kurikulum integrasi, ya. Nah, jadi dia apa kurikulum ini sebenarnya jangan dilihat dari si bentuknya, tapi kepada penting tujuan yang akan dicapai. Kan kurikulum juga semuanya pembelajaran juga tujuannya adalah apa yang mau dicapai nih, gitu ya. Nah, jadi harus dijelaskan tuh. Jadi kurikulum terpadu sangat mengutamakan agar anak didik memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional, ya, kemudian juga dan mengutamakan proses belajar. Ya, karena itu kurikulum yang berbentuk tujuan ini tidak ditolak dari permasalahan, bertitik tolak ya dari permasalahan-permasalahan atau problem yang cukup menggugah dan merangsang siswa untuk melihat atau memberi respon untuk mencari solusinya dari apa berbagai disiplin ilmu. Ini integrated curriculum ya. Jadi kurikulum itu betul-betul betul-betul diintegrasikan gitu ya, betul-betul diintegrasikan sehingga
menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, kemudian ini terkait kurikulum. Nah, di sini juga ada John Dewey ini menyebut tentang bagaimana ya persoalan yang dihadapi oleh siswa itu dapat diselesaikan ya dengan menggunakan the method of intelligence ya, metode berpikir ilmiah. Jadi gimana? Ya pertama mulai dari merumuskan permasalahan yang menarik, menyusun alternatif pemecahan, menghimpun data-data yang berkaitan dengan pemecahan, mengolah data dan menentukan pengambilan, kemudian juga mata pelajaran mata yang cepat dalam. Kemudian jadi di sini ada 5 ya, ada 5 metode intelligence, metode berpikir ya. Ini biasanya nanti masuk juga ke penulisan tentang skripsi, tesis, disertasi. Jadi lebih kurangnya begini, merumuskan masalah, kemudian alternatif pemecahan, kemudian menghimpun data-data, kemudian juga mengolah data dan menganalisis data ya sampai kepada mengambil keputusan dan tindakan. Wah, di sini banyak banget nih ya kaitan dengan apa kurikulumnya nanti ada tulisan juga apa kakak kelas kita yang bahas tentang dinamika kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia itu kan jurnal gitu ya. Oke, berikutnya adalah kurikulum atau organisasi kurikulum PAI ya. Jadi kurikulum mata pelajaran tadi kan ada yang separated subject curriculum, ada correlated curriculum, ada broad file, all in one system kurikulum sampai kepada kurikulum tematik terpadu integrated ya, integrated kurikulum. Jadi masing-masing dia berbeda. Nah, gimana? Mana yang lebih bagus? Ya kita lihat kadang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya, antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini tadi kurikulumnya. Jadi kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah. Tadi kan masih secara umum ya. Nah, sekarang jadi kalau mengorganisnya itu terjadi sekarang ini di mana organisasi kurikulum ini ya dipakai dalam lembaga pendidikan Islam hingga sekarang gitu ya. Jadi kurikulum PAI, oh ya ada mata pelajarannya Quran hadis, akidah akhlak, sejarah kebudayaan, kemudian apa fikih itu dia integrated tuh ya. Jadi generasi pelajaran terpisah walaupun berada dalam satu rumpun PAI. Misalnya ada apa tauhid, fikih, Al-Quran, hadis, tajwid, tarikh. Nah, itu kan mata pelajaran berbeda-beda tuh, tapi disatukan menjadi satu. Nah, gimana caranya tuh ya? Nah, makanya perlu metode khusus ya. Nah, bentuk kurikulum ini masih dipergunakan apa di banyak lembaga pendidikan agama Islam dengan pondok pesantren modern gitu ya. Jadi banyak tuh digunakan untuk yang terpisah sekarang itu dan memang seperti itu ya, karena memang image-nya lah ya, image-nya itu selalu tuh oh, ya harus belajar beda-beda gitu. Nanti pusing kalau terintegrasi malah pusing biasanya gitu kan ya. Kalau tematik itu kadang pusing gitu ya. Nah di sini ada kelebihan dan kekurangannya ya dari istilahnya itu sisi apa ya kurikulumnya. Ya jadi di sini materi pelajaran tersusun logis sistematis. Ini kelebihannya. Kurikulum mudah direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi. Kemudian juga para pengajarnya tidak perlu dipersiapkan khusus, cukup menguasai satu mata pelajaran. Kekurangannya dari eh, apa tadi dari metode yang terakhir itu adalah apa? Bahwa pengetahuan diberikan kepada seorang laki-laki saja, ya. Jadi pengetahuan diberikan secara terpisah, hal ini bertentangan dengan kenyataan hidup yang sebenarnya. Itu kan ya. Jadi ya tadi oh belajar akidah, akidah saja, belajar alak, alak saja, belajar Al-Quran, Al-Quran saja, belajar fikih, fikih saja, belajar hadis, hadis saja gitu. Jadi seolah-olah itu apa ya beda. Bahkan kalau hidup kan sholat misalnya kan dimensi dalam sholat itu kan ada semua. Jadi bukan hanya fikih saja dalam sholat itu semuanya ada gitu ya. Nah itu juga yang lainnya. Jadi merupakan subject center maka peran peserta jadi pasif tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan Mau di ini nggak siswa. dihadirin? Kan kita memang udah biasa Ada ya lah. dicekoki ya istilahnya tuh belajar ya udah mata pelajaran ini seperti sekarang ini kan ya kita mata pelajaran ini itu separated curriculum ya. Ada juga kurikulum yang berkorelasi, correlated, jadi dia hanya berkorelasi saja, bukan diintegrasikan dan juga bukan pula di istilahnya itu di apa digabungkan tidak ya. Nah, ini kurikulum satu kesatuan ini juga jadi digabungkan jadi satu PAI gitu ya kan jelas juga tuh. Kemudian juga terakhir adalah kurikulum tematik terpadu ya jadi bentuk organisasi kurikulum
PAI yang diterapkan pada kurikulum 2013 itu materi belajar merupakan tema-tema dan topik-topik tertentu ya. Nah, ini kita lihat nih apakah berhasil tidak di 2013 ini untuk kurikulum yang sifatnya itu PAI kemudian diintegrasikan. Oke, sudah jam 12 apa 14 nih ya. Kemarin sampai semangat-semangat sampai lebih ini ya. Oke, terima kasih Pak Panut nih, luar biasa. Kemudian Ustaz Saiful Anwar, Ustadz Ali Mukti, Bu Siti Nurjana, Ustaz Jamaluddin, ya, kemudian Ibu Juliantika, ada Pak Ujang Rifai, ada Ustaz Saifullah. Mana Ustaz Saifullah nih kelihatan ya, Ustaz Ilham juga. Terima kasih semuanya. Oke, kita masih ada waktu lah, tambah 15 menit. Saya ingin dengar saja nih dari siapa nih, dari Ustaz Panut atau dari Ustaz Saiful Anwar, ya, dari Ustaz Ali Muktim juga dan yang lainnya, ya. Jadi tadi kita sedang diskusi tentang model ya dari kurikulum ya. Misalnya yang sekarang terjadi lah, yang sekarang dilakukan nih. Kira-kira jadi kita berpikir agak sedikit kritis dan juga berpikirnya itu tidak istilahnya itu menerima yang ada sekarang. Atau mungkin kita membandingkan lah ya. Jadi pertanyaannya simpel. Bagaimana pendapat Anda terkait dengan ya tadi separated kurikulum ya, kurikulum yang kemudian dipecah-pecah menjadi berbagai mata pelajaran atau kurikulum yang sifatnya itu tematik ya, maudhu'i ya, tematik yang memang didasarkan kepada topik-topik tertentu. Oke, silakan dari siapa dulu nih yang mau menjawab dulu silakan. Kayaknya Ibu Juliantika dulu kayaknya biar gantian nih. Bu Juliantika mau komentar tidak? Ya, jadi Nanti kira-kira dulu Pak, eh, yang lain dulu. oke, terima kasih ya. Jadi kaitannya, karena gini, di beberapa negara modern, saya sebut di Singapura itu, ya ketika mereka belajar tentang agama Islam, dia memang sifatnya itu memang tematik gitu ya, tematik. Jadi dia tidak terjebak, bukan terjebak ya, artinya dia tidak mata pelajaran sekarang gitu ya. Jadi kalau mata pelajaran sekarang tadi ya udah belajar fikih ya fikih saja, belajar misalnya siro ya siro saja gitu. Padahal mestinya gitu ya mestinya keniscayaan atau mungkin memang dulu itu untuk memudahkan tapi pendapatnya gimana nih kita ke Ustaz Saiful Anwar dulu nih silakan Ustaz Saiful gimana nih pendapatnya nih tentang kurikulum yang terpisah atau dipadukan silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silakan Pak Saiful. Terima kasih pada Pak Dokter ya sudah memberikan waktunya. Terkait Mhm. kurikulum yang terpisah atau yang dipadukan, jelas ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya Terutama betul. untuk yang terpisah itu eh, anak menjadi banyak hafalan di situ, bukan banyak hafalan ya. Jadi eh, banyak cabang-cabangnya di situ, jadi pusing mereka untuk menghafalkan satu-satu. Tapi kalau disatukan atau diintegrat tadi itu yang ada berkaitan dengan pelajaran, misalkan pelajaran IPA dengan IPS itu kan masih ada satu kaitan perhubungan itu. Jadi mereka itu anak hanya menghafal satu mata pelajaran itu aja, tema tema IPAS gitu. Jadi Mhm. tidak mesti harus mengajarkan pelajaran IPS itu terkadang memang, cuman yang jadi masalah saat ini ketika kurikulum itu udah dibikin tematik itu justru malah Mhm. dalam hal pemberian apa namanya asesmen kepada siswa itu malah dipisah-pisah lagi. Jadi siswa malah jadi bingung lagi. Jadi ketika dia udah Hmm. memahami tentang IPAS gitu kan, misalnya IPAS itu kan di situ ada bermacam-macam pengetahuan. Itu kan ketika asesmen dilakukan itu dipisah-pisah, ada IPA, ada IPS. Jadi mereka jadi bingung di situ. Nah, itu kelemahannya kurikulum saat ini. Jadi di saat tematiknya dibuat, tapi di saat pelaksanaan evaluasi itu dipisah-pisah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Itu tidak kalau kalau pingin kita kan tema ya udah tema aja gitu, tema satu, tapi itu eh,
materinya ya tema satu. Jadi anak sekarang bingung Pak dalam hal ini eh, pembelajaran disatukan materinya, tapi Ya betul. evaluasi Mm-mm. aja Pak mungkin menurut saya seperti itu. Oke, Terima terima kasih. kasih ya. Ini berarti temuan ini ya terkait dengan apa model yang tematik. Tapi ada saya satu lagi. Jadi kalau saya boleh membagi atau dalam pikiran saya itu adalah satu lagi yaitu model integrasi, tapi kaitannya dengan integrasi antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Ya, nah ilmu umum dengan ilmu agama. Nah, kalau menurut saya Lamar kayak gimana nih? Nah, jadi bagaimana cara mengintegrasikannya gitu. Misalnya kalau di ya sekolah Islam terpadu misalnya itu kan berlaku tuh. Nah, kalau di madrasah kira-kira apakah hanya sekadar inisiatif dari guru atau mungkin memang di kurikulum? Kalau di kurikulum sendiri gimana nih? Misalnya matematika, kemudian mungkin kalau apa aliyah itu berarti SMA itu berarti ada biologi, ada sosiologi. Kayak gimana nih pendapatnya nih? Dan mungkin di lapangan kayak gimana? Silakan. Di madrasah itu dikembangkan sendiri oleh guru Pak, tidak dicantumkan di dalam kurikulumnya. Jadi ketika guru itu menerangkan tentang apa namanya IPA siang dan misalnya. malam Mhm. itu mencari sendiri dengan menghubungkan dengan Al-Quran gitu. Bahwa di Al-Quran juga Hmm. ini ada tentang pengetahuan tentang pergantian dan malam gitu. Jadi di kurikulum itu tidak dibahas secara keseluruhan, cuman hanya kurikulum itu hanya dibahas secara garis besarnya aja. Jadi selebihnya ya guru yang harus mencari inovasi untuk melengkapi materi-materi yang ada di kurikulum yang sudah di apa, mata pelajaran apa, guru mencari informasi yang lebih lanjut. Karena kalau kita tidak itu eh, fokus hanya kepada buku aja gitu. Pengetahuannya tidak berkembang keluar gitu. Hanya seputar buku eh, buku paket aja gitu. Tidak karena Iya, kan di buku betul, paket itu betul. Mm-mm. apa itu terbatas Pak untuk pengetahuannya. Jadi kalau kita tidak mencari alternatif yang lain, pengetahuan yang lain ya tidak akan tersampaikan secara maksimal gitu. Hanya sebatas pedoman aja yang ada di buku itu yang sekarang terjadi seperti itu. Iya, oke, baik. Berarti kalau dari situ mungkin ada ide gagasan ya kan. Jadi kalau gini, kalau di Indonesia ini kan kadang kalau tadi hanya mengandalkan improvisasi atau pengembangan penyampaian dari guru, itu kan nanti kalau gurunya ganti, rubah, itu nanti akan berbeda lagi gitu ya. Sehingga kemudian misalnya integrasi ya kemarin itu antara ilmu agama dengan ilmu umum itu kemudian mestinya memang tertera ya, tersurat, bukan lagi tersirat ya, tercatat ada di kurikulum, kemudian juga nanti sampai di desain pembelajaran itu juga harus ada gitu, sehingga nanti bukan hanya menunggu istilahnya itu dari gurunya saja gitu. Kalau gurunya masih ada mungkin bagus itu terus, tapi nanti kalau gurunya ganti ya nanti malah malah berubah lagi dan dia menjadi itu tidak baku gitu ya. Saya rasa ini juga penting ya untuk kurikulum di madrasah gitu ya agar ya punya kekhasan. Jadi kekhasan itu bukan bukan hanya belajar agama gitu, ya, tapi kekhasan berikutnya itu adalah memang ada integrasi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum gitu ya. Nah, ini menurut saya itu perlu dirumuskan dan itu bagian dari inovasi pengembangan gitu ya, inovasi pengembangan dari kurikulum PAI berdasarkan ya kepada materi atau kontennya. Oke, terima kasih Saiful Anwar ya. Nanti mungkin dari gurunya itu kemudian nanti diformalkan menjadi sebuah dokumen kurikulum dan juga modul ataupun RPP gitu sehingga nanti jelas ya gitu. Oke, masih ada lagi ya. Ustadz Panut ada mau berkomentar tentang integrasi di MTS kira-kira seperti apa nih? Ya, apakah perlu atau tidak atau mungkin ya udahlah udah Islam Islam aja gitu ya. Kalau atau saya khawatirnya tadi ketika di madrasah yang jelas-jelas lembaga keagamaan, tapi ketika belajar matematika, belajar IPA, biologi, fisika, kimia, sosiologi, antropologi itu nggak ada kaitan gitu ya dengan apa agama gitu. Gimana nih? Sekilas saja Ustaz Panut ya. 1-2 menit boleh silakan.
Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum Hmm. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tadi sangat betul yang disampaikan Pak Dokter. Ada kendala tadi ketika ilmu itu hanya dikembangkan oleh guru. Ketika guru pindah atau guru itu tidak lagi di situ, katakanlah Iya, misalnya betul. ini di kelas 7. Nah, guru Mhm. itu masih ada. Nah, ataupun satu satu semester. Ketika nanti dia Mhm. di semester 2 beda, walaupun beda materi, tetapi kan tentang bagaimana caranya, bagaimana model-modelnya kan paling tidak sama. Nah, itu kalau misalnya langsung Mhm. ganti memang ada masalah di situ. Nah, itu yang memang harus dipikirkan juga untuk bagaimana baiknya. Cuman ya kita cuman bisa berangan-angan nih masalahnya tuh ya. Mhm. Nah, paling tidak kita punya gambaran, punya strategi, punya pemikiran. Kalau orang bilang mungkin punya keresahan. Nah, ini bagaimana Mhm. caranya untuk ikut memikirkan itu. Walaupun ya kalau misalnya itu nanti belum ada rumusan dari atas, mungkin akan ada susah juga. Ataupun paling tidak guru-guru tersebut saling berembuk bagaimana caranya untuk tadi adanya integrasi atau integrate dari ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama. Walaupun mungkin tadi emang ya tadi sampaikan misalnya IPA nanti hubungannya dengan agama itu bagaimana, IPS hubungan dengan agama itu bagaimana. Mungkin ada yang bisa, apalagi sekarang kan udah alat sudah canggih, IT sudah canggih. Nah, mungkin bisa lebih belajar dari situ korelasinya. Tetapi ya tetap kita harus berinovasi situ. Ya, tadi memang kendalanya kalau kalau gurunya kadang kan kita fokus pada satu tokoh ini. Saya suka dengan guru ini karena penyampaiannya begini, begini, begini. Nah, ketika nanti dia nggak ada, wah itu nggak udah nggak ada tuh Pak itu atau Bu itu, yang ini mah lain. Nah, itu memang memang ada masalah di situ. Tapi bukan tidak bisa disiasati mungkin dengan eh, mungkin berbagi dulu ya, ya, guru tersebut sebelum meninggalkan sekolah itu tersebut. Nah, kemudian tadi yang disampaikan Pak Saiful Anwar tentang kurikulum kemarin yang tematik itu saya mengalami waktu anak saya, tapi agak bagus waktu anak saya. Jadi tema Mhm. 1, tema 2 sampai tema 5 itu waktu itu bener ulangannya ya, asesmennya ya tema 1, tema 2, tema 5 itu bener. Tetapi memang kemarin ketika saya sempat ngajar di MI selama 1 tahun itu ya seperti itu. Jadi kita ngajarnya matema, ketika ulangan suruh bikinnya mapel. Nah itu yang kadang emang udah gitu materinya cuma sedikit-sedikit, 1 lembar atau 1 lembar setengah udah ganti tema lagi, 1 lembar setengah atau 2 lembar ganti tema lagi. Jadi nanti nyambung di berapa pertemuan lagi baru nyambung lagi. Nah, itu yang kadang memang agak kesulitan di situ masalahnya. Jadi ketika pelajarannya tema kok ulangannya itu. Nah, itu yang memang agak rancu, tapi beberapa tahun yang lalu ketika anak saya kelas 6 itu sempat bagus. Jadi memang benar-benar ulangannya itu tema, makanya sempat ganti rapot 2 kali atau 3 kali waktu itu waktu Mhm. kelas 6-nya. Nah, mungkin itu Pak Kalau integrasi ini Pak Panut, kalau integrasi tadi antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum nih, di MTS, di sekolah, pengalaman, ide gagasannya seperti apa? gimana ya? Iya, jadi kalau Pak Panut ngajar apa? Ngajar mata pelajaran apa? Saya SKI. SKI ya. Kalau SKI kan uh, oke lah, apa SKI bisa. Tadi yang umum juga bisa. Nanti sebagai kepala sekolah juga bisa. Ada banyak nih pertanyaannya berarti ya. Kalau SKI saja misalnya gitu ya. Ketika SKI itu apakah
dalam pembelajaran SKI itu juga istilahnya itu mengintegrasikan dengan misalnya apa ya, yang agama dulu, misalnya Al-Quran, kemudian hadis, akidah, kemudian akhlak, kemudian fikih, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengajarkan SKI, belajar nggak tentang mungkin tentang sains, tentang pengetahuan, tentang istilahnya itu apa kemajuan-kemajuan yang sifatnya itu apa sains dan sebagainya, atau tidak seperti itu? Ya, seperti itu apalagi ketika ini Pak membahas tentang masa-masa kekhalifahan itu. Masa Iya betul. kekhalifahan kan itu ada Hmm. kemajuan peradaban baik ilmuwannya ataupun Habasyah ulamanya ya. di situ. Hmm, Jadi kan betul. Ah. di situ akan nyambung para muhadisin, para fuqaha, para ahli tafsir. Nah, ke situ tuh. Hmm. Jadi agak nyambungnya ke situ. Kemudian kalau ke umum ke apa namanya kan itu bersifat walaupun sejarah kebudayaan Islam kan tapi kan kalau itu kan umum ya. Nah nyambungnya ya ketika Hmm. tadi ketika mungkin apa prestasinya dalam bidang hal apa, kemudian ulama-ulamanya pada saat itu siapa-siapa, kitabnya apa saja ataupun hasil karyanya apa saja yang dihasilkan. Hmm. Bahkan mungkin sampai sekarang menjadi rujukan misalnya kitab ini Hmm. termasuk Ihya Ulumuddin dan sebagainya itu yang sampai sekarang masih menjadi rujukan para ulama. Oke ya, berarti itu bisa dikembangkan gitu ya. Terus satu lagi terakhir nih Pak Manut nih, jadi wawancara nih ya. Sebagai kan kepala sekolah nih, misalnya ada nggak kebijakan? Ini sebenarnya nanti yang terakhir sebenarnya dari saya itu kebijakan dari yayasan dengan dari kepala sekolah terhadap guru-guru yang mengajar umum ya. Ya matematika mungkin agak sulit yang ini aja lah. Misalnya mengajar apa ya biologi lah gitu ya, biologi, antropologi, biologi atau antropologi atau fisika atau kimia. Ada nggak semacam kebijakan, baik itu tertulis ataupun lisan yang memang, oh kita kan madrasah, kita kan yayasan Islam nih, harusnya walaupun ngajar matematika, bahasa Indonesia sekalipun PKN, kemarin sudah dibahas ya, kemudian juga biologi, kimia, fisika, itu jangan lupa diselipkan nilai-nilai Islam, ayat Al-Quran atau apa. Ada nggak di ini? Idenya seperti apa pendapatnya kalau seperti itu? Bagus Pak, itu beberapa waktu yang lalu sempat dibahas juga. Hmm. eh, Apalagi ketika menjelang ini apa namanya menjelang Ramadan ini kan karena ada Hmm. acuan dari Kemenak juga tentang pembelajaran di bulan Ramadan. Nah, itu jadinya Ramadan. mereka bagaimana mencari korelasinya tadi antara Hmm. pelajaran-pelajaran umum dengan keagamaan di situ. Jadi memang Iya, ya cuma kalau bisa sebenarnya jangan harus Ramadan aja ya. Berarti ya Ramadan doang gitu ya. ya. Makanya mulai mulai Enggak, ini kemarin tuh iya, maknanya lebih luas sebenarnya, bukan hanya Ramadan tapi menjadi ya. ciri khas karakter bagi madrasah ya, bagi sekolah yang dikelola oleh yayasan Islam, bahwa mestinya gitu ya dalam pembelajaran itu dia ada ya, setiap mata pelajaran itu memang ada nilai-nilai agamanya gitu ya, nilai-nilai agama termasuk mungkin bahasa Inggris misalnya gitu ya. Nah, bahasa Inggris nih. Jadi nanti kalau jadi kepala sekolah ya, istilahnya Anda misalnya Anda mengajar bahasa Inggris gitu. Coba kenalkanlah istilah-istilah agama yang ada dalam bahasa Inggris gitu ya. Misalnya nama-nama malaikat dalam bahasa Inggris, nama-nama nabi dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan itu juga bagian itu baru yang ini ya, hanya nama saja ya. Belum kaitannya dengan coba kalau bahasa Inggris itu diskusinya bukan diskusi, ngobrolnya, conversationnya itu tentang agama gitu ya, kan jadi menarik gitu. Itu yang saya maksud dengan istilahnya itu adalah ya inovasi dalam kurikulum. Salah satu adalah integrasi. Integrasinya kita luas, integrasi antara ilmu umum, ya ilmu kauniyah dengan ilmu kauliyah. Seperti itu ya. Oke, udah lebih 19 saya nggak mau lewat lagi nanti kasihan. Udah mau istirahat semuanya ya. Baik, saya Jamal dulu nanti nanti lagi ya. Insya Allah kita akan diskusi lagi karena waktu kita sudah lewat sesuai dengan ininya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kayaknya ini pertemuan terakhir sebelum apa Ramadan ya, setelah sebelum itu hari raya ya, Idul Fitri ya. Nanti mungkin setelah Idul Fitri nanti nunggu pengumuman ya. Kalau tadi dari ketua sih katanya pekan ini terakhir ya, atau mungkin Lebaran kita juga belajar gitu biar cepat habis, karena tadi itu kita pengen cepat habis itu ya. Boleh Pak, boleh.
Nanti kita ikutin kebijakan aja ya, kita ikutin aja. Tapi yang pasti tadi kaitan dengan kurikulum itu ya jangan hanya memandang kurikulum ya udahlah yang udah ada saja dari pemerintah yang ada di istilahnya itu di kurikulum yang ada di panduan dari Kemenak ya. Mestinya kalau kita namanya kuliah belajar jadi akademisi, kita belajar lebih kritis lagi gitu ya. Termasuk juga lebih formal dalam artian itu tadi ketika bicara tentang integrasi itu ya bukan hanya apa gurunya saja, tapi juga tertulis kalau perlu ada pedoman. Makanya nanti ada kita kemarin sudah belajar ada kurikulum negara, ya, kurikulum nasional, ada kurikulum lembaga, ada kurikulum mungkin tadi organisasi juga, ada kurikulum sekolah, bahkan nanti ada yang sifat itu nanti masing-masing dari mata pelajaran. Nah, jadi itu adalah ya saya lebih banyak kepada owner pemilik yayasan, kemudian juga apa kepala sekolah, kalau guru yang mengusulkan dengan mengimplementasikan, tapi bukan berarti juga kemarin guru itu bukan hanya pelaksana ya, karena ada ruang-ruang untuk improvisasi dari guru yang sangat banyak. Tapi kalau tidak diformalkan, tidak disahkan oleh kepala sekolah atau yayasan, nanti kalau gurunya tidak ada, itu tidak ada lagi gitu ya. Makanya harus ada kekhasan dari apalagi madrasah ini. Tujuannya tadi tentang integrasi antara ilmu ulum qauliyah dengan ulum qoniyah adalah ya minimal sedikit mengangkat gitu ya dari mungkin ketertinggalan dari sisi sains, teknologi dan lain sebagainya. Minimal terbuka lah ya, apalagi di MI dengan MTS gitu kan kita nggak tahu mengajar siswa ini ke depan itu akan seperti apa. Jadi minimal mengajarkan ke mereka bagaimana kemajuan di luar, bagaimana cara pandang, perspektif, mindset juga ya agar lebih luas lagi. Demikian, wallahu alam bisawab. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tunggu pengumuman resmi dari akademik, dari kampus. Jazakumullahu khairan ala itimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan rakabatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Subhanakallahumma ilaha bihamdika illa asyhadu anta an la ilaha astaghfiruka illa wa anta atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Allahumma wafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mewakili semuanya. teman-teman, Pak Kita Dokter, gantung. mohon maaf lahir batin. Oke, Semua sama-sama kesalahan dalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya mengikuti nih. Kita ketemu lagi perkuliahan. ya. Pak Ya, Ujang Rifai juga, Pak Ustaz Saifullah mana nih? Nggak kelihatan lagi. Pak Ustaz Halim Maktum lagi di jalan kayaknya ini ya. Oke, semangat semuanya. Saya Jamaluddin juga. Oh iya, Ya. berarti kalau memang ini terakhir, kemudian berarti yang akan datang, kalau nanti habis Lebaran siapkan ya untuk presentasi tentang kurikulum di sekolahnya masing-masing gitu ya. Jadi fenomenologi kurikulum yang ada di sekolah masing-masing nanti pakai PowerPoint ya. Kalau susah pakai Gamma, pakai AI juga bisa. Cepat ya 5 menit selesai. Ya, jadi menjelaskan nanti. Kita akan bagi nanti ke Ustaz Saiful Anwar ya untuk koordinatornya ya. Mohon kan disiapkan. Jadi nanti ketika masuk kita sudah langsung presentasi masing-masing biar tahu detail. Oh kurikulum itu seperti ini ruang lingkupnya, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya.